Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semuanya dan kepada semua guru-guru kreatif, guru-guru penggerak, guru-guru inovatif dimanapun berada di seluruh Nusantara yang sangat saya banggakan. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Mudah-mudahan kita sehat dan mudah-mudahan kesehatan kita ini menjadi kesehatan yang bermanfaat di tempat tugas kita masing-masing. Saat ini saya ada di SDN 4 Silir Agung didampingi kepala sekolahnya Ibu Wiwi Agustin SPD dan guru pendamping Pak Rehan dan anak-anak ini dari petugas UKS SDN 4 Silir Agung, Kecamatan Silir Agung. Beberapa saat lalu saya baru selesai mengikuti upacara dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia tanggal 26 September 2022. Dan pada saat upacara tadi sudah disampaikan tentang informasi dan motivasi berkenaan dengan Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia, di mana kita berada di dalam lingkungan kita masing-masing dan lingkungan itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu, kita berharap lingkungan kita, tempat kita hidup adalah lingkungan yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, selesai upacara ini, anak-anak kita hendak kita harapkan untuk membudayakan hidup bersih dimanapun kita berada. Dan setelah ini saya ingin memvisualisasikan atau mendokumentasikan kegiatan memilah sampah, ya, khususnya di SDN 4 Silir Agung ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan memilah sampah ini, sampah dapat kita nanti pisahkan antara sampah organik dan anorganik untuk kemudian bisa diolah lebih lanjut. Dan lebih dari itu, saya ingin eksplorasi terhadap lingkungan sekolah SDN 4 Silir Agung, yang mana sekolah dan lingkungannya merupakan wawasan Wiyata Mandala, ya, merupakan pusat pendidikan. Sehingga sekolah sebagai pusat pendidikan ini harus dijamin kebersihan dan kesehatannya, di samping keteraturan dan keindahannya, agar sekolah tempat kita melaksanakan proses pembelajaran ini menjadi tempat yang menyenangkan untuk anak-anak belajar. Sehingga diharapkan dengan senangnya anak-anak belajar ini, motivasi belajarnya akan semakin baik dan diharapkan nanti outputnya menjadi generasi bangsa yang bisa menunjukkan profil pelajar Pancasila, yaitu generasi bangsa yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, kemudian berkebinekaan global, berjiwa gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Oke, kita ikuti video saya bagaimana anak-anak ini memilah sampah, sehingga diharapkan nanti menjadi pembelajaran untuk bersikap lebih bijak terhadap sampah yang ada di sekitar lingkungan kita. Demikian pengantar saya, mudah-mudahan video ini memberi inspirasi kepada semuanya, para praktisi pendidikan, untuk terus berinovasi di tempat tugasnya masing-masing, sekali lagi, sehingga tempat tugas kita ini benar-benar menjadi tempat tugas yang menyenangkan untuk belajar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah siswa-siswi SDN 4 Silir Agung sebagai petugas UKS, ya. Sebagai petugas UKS yang nanti menunjukkan, ya, memvisualisasikan tentang bagaimana memilah sampah organik dan anorganik. Kita ikuti kegiatan selanjutnya dari anak-anak kita yang terdepan ini, ya, yang gagah perkasa, cerdas berwibawa. Kita ikuti video selanjutnya. Kita lihat lingkungan sekolah ini sudah bersih sekali, ya. Sudah bersih sekali. Nah, kita lihat kegiatan memilah sampah. Memilah sampah adalah memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Di kertas, plastik, gitu ya, kaca, ini
sulit bahkan tidak bisa terurai ya. Oleh karena itu perlu dipisah. Bisa lanjut ke tempat lain anak-anak ya. Bisa lanjut ke tempat yang lain. Kita kumpulkan sampah-sampah organik dan anorganik nanti untuk kemudian ya, yang organik bisa diproses menjadi pupuk, yang anorganik bisa didaur ulang untuk keterampilan tertentu ya, atau bahkan bisa bernilai ekonomi ini karena bisa dijual yang anorganik. Plastik, kita lihat anak-anak memilah sampah ya, organik dan anorganik. Nah, ini sampah organik itu ya, sampah hijauan. Nah, oke. Ya, jadi anak-anak, mengapa sampah organik dan anorganik itu perlu dipisah? Karena yang sampah organik itu sampah yang mudah diurai ya kan, mudah busuk ya kan, mudah diurai untuk kemudian ketika sampah itu ada di tempat tertentu sudah membusuk, maka itu menjadi tanah itu menjadi humus, menjadi hara ya, menjadi hara, menjadi humus sehingga tanah itu subur. Berbeda dengan sampah yang anorganik, sampah yang sulit bahkan tidak bisa diurai ya kan, tidak bisa hancur, tidak bisa lapuk. Makanya harus dipisahkan ya kan. Karena yang tidak bisa diurai tersebut, tidak bisa lapuk, itu harus dipisahkan dari tanah ya, karena tidak bisa menambah kesuburan tanah. Tetapi bisa diolah dalam bentuk lain, bisa dibentuk untuk kegiatan-kegiatan keterampilan ya kan. Seperti contoh itu anak-anak, tempatnya bunga itu ya. Itu kan sampah sebenarnya ya, kemplengnya minyak ya kan, termasuk itu botolnya minuman itu ya, dijadikan mainan gantung atau tempatnya bunga-bunga gantung ya kan, itu sampah anorganik. Sedangkan yang organik ini diolah nanti dicampur dengan zat-zat kimia tertentu, misalkan EM4 ya, EM4 itu nanti bisa diolah menjadi menjadi pupuk ya, pupuk organik. Oke anak-anak, terima kasih banyak ya. Selamat belajar, tekun belajar, giat belajar. Nanti mudah-mudahan bisa meraih masa depan yang cerah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita saat ini menjelajah ke berbagai sisi di lingkungan SDN 4 Siliragung. Ini sudah ada di masing-masing kelas, ada tempat sampah organik berwarna hijau dan tempat sampah anorganik berwarna kuning. Sudah tersedia di masing-masing kelas ini ya. Ini sudah tersedia di masing-masing kelas, sehingga diharapkan sampah yang dihasilkan dari masing-masing kelas ditampung di tempat sampah di kelasnya masing-masing. Ya, ini kita lihat tempat sampah di masing-masing kelas ini sudah tersedia, sehingga diharapkan lingkungan sekolah ini tetap terjaga kebersihannya dan kesehatannya. Bersih bagian dari keindahan ya. Kita lihat pot-pot bunga ini, alhamdulillah bunganya semuanya segar-segar ya. Ini kita lihat berbagai penunjang taman sudah ditata rapi ya. Nah, ini sudah ditata rapi. Kebetulan ini ada pentas ya, pentas terbuka yang setiap saat ada kegiatan pentas seni, mungkin di event kenaikan kelas atau kelulusan itu ya, atau di rapat wali murid dan lain-lain, maka pentas ini digunakan untuk sajian seni. Nih kita lihat, sekolah kita memang harus hijau, harus rindang, tidak panas, tidak gersang ya. Sehingga diharapkan asupan oksigen ini padat ya. Sehingga warga belajar, warga sekolah ini bisa betah tinggal di sekolah. Karena sekolahnya hijau, banyak
tersedia oksigen ya. Dengan hijaunya lingkungan kita, banyaknya oksigen, udaranya segar, diharapkan warga sekolah ini kerasan tinggal di sekolah, anak-anak apalagi, sehingga diharapkan dengan kerasannya tinggal di sekolah ini, anak-anak motivasi belajarnya kita harapkan lebih semangat lagi, lebih tinggi lagi ya. Alhamdulillah lingkungan sekolah ini sudah hijau ya, dan tertata rapi, posisinya tanaman sudah tertata rapi. Di SDN 4 Siliragung ini juga sudah tersedia musola ya, kegiatan keagamaan, kegiatan peribadatan bagi yang Islam ini ya. Ini musolanya SDN 4 Siliragung. Kita coba masuk ke dalamnya. Ya, kondisinya seperti ini. Ini tersedia beberapa mukena, Al-Quran, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk kegiatan praktek peribadatan atau keagamaan. Tersedia juga tempat wudhu itu ya. Insya Allah cukup untuk warga sekolah pada saat praktek sholat duha atau sholat duhur berjamaah ya, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Kita lihat lingkungan sekitar halaman SDN 4 Siliragung ini sudah demikian hijau ya. Dan posisi pintu tertutup ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Diharapkan ya keamanan bisa terjamin. Kita coba jelajah, ini ada tempat duduk bersantai di saat istirahat di bawah pohon mangga ini ya. Menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak untuk beristirahat. Penghijauan ini sudah tumbuh subur. Ini ada tempat duduk bersantai saat istirahat. Dan ini ada sedikit areal untuk kegiatan apotik hidup ya. Ini kita lihat perpustakaan sekolah yang di sini di dalamnya tersedia ya beragam buku bacaan dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca anak-anak untuk meningkatkan kualitas literasi siswa di sekolah khususnya. Ini kita lihat lingkungannya hijau, bersih dan tertata rapi. Kita harapkan sekolah kita ini bersih, hijau, tertata rapi ya. Indah sehingga menjadi tempat yang menyenangkan untuk bekerja dan untuk belajar. Kita coba masuki suatu ruang tertentu ya, SDN 4 Siliragung. Saat ini sedang berlangsung proses pembelajaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semuanya sehat ya. Alhamdulillah anak-anak, tadi Pak Jumaah mengikuti upacara bendera. Di samping upacara bendera itu rutin dilaksanakan setiap hari Senin. Kebetulan hari ini tanggal berapa? 26 September 2022 bersamaan dengan Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia. Iya, anak-anak, ya. Kita setiap hari ini hidup di lingkungan kita. Kalau kita berbicara tentang lingkungan anak-anak, maka lingkungan kita bermacam-macam, ya. Baik lingkungan biotik. Apa itu biotik? Lingkungan biotik itu lingkungan apa? Lingkungan yang hidup. Contohnya apa yang hidup? Di lingkungan kita yang hidup contohnya apa? Tanaman. Apalagi? Iya, tumbuhan atau tanaman. Apalagi yang hidup? Hewan. Kemudian apalagi di lingkungan kita yang hidup? Apa? Iya, orang lain. Itu lingkungan biotik, ya. Juga di lingkungan itu ada juga lingkungan apa? Abiotik. Biotik dan abiotik atau non biotik, yaitu lingkungan yang mati, tidak hidup, tidak bernapas. Contohnya apa, anak-anak? Ya, benda-benda mati. Lingkungan abiotik itu lingkungan yang mati, tidak hidup, ya. Contohnya apa? Ya, bebatuan, tanah, ya. Kemudian air, ya. Ya, dan berbagai barang-barang yang tidak bernafas itu apa? Abiotik. Nah, lingkungan kita ini adalah tempat kita melaksanakan kehidupan. Karena lingkungan itu bagian dari kehidupan kita, maka lingkungan tersebut harus dijaga apanya? Dijaga kebersihannya, dijaga kesehatannya, dijaga keindahannya. Lingkungan kita supaya tetap bersih, dijaga kebersihannya dengan cara bagaimana, anak-anak? Supaya lingkungan kita tetap bersih, bagaimana cara menjaganya? Gimana? Iya, tidak membuang sampah sembarangan, ya. Jangan suka membuang sampah sembarangan. Karena suka membuang sampah sembarangan, di samping tempat itu jadi kotor, tempat yang kotor dilihat tempat yang kotor kita lihat tidak nyaman, risih, tidak indah, ya kan? Bahkan kalau sampah itu dibuang sembarangan, ketika di tempat itu kehujanan, kemudian di situ ada air, bergenang air, menjadi sarang nyamuk, menjadi sumber penyakit. Kalau kemudian hujannya deras, anak-anak, sampah yang tadi terjadi banyak genangan, kemudian mengalir kemana? Ke sungai. Kalau sungainya dipenuhi dengan sampah, maka sungai itu bisa banjir. Dan karena debit airnya banyak, melimpah, lebih dari ukuran sungainya, maka airnya bisa meluap. Kemana meluapnya? Ke lingkungan yang ada di sekitar sungai itu, baik lingkungan pertanian maupun perumahan penduduk. Bisa jadi korban enggak? Bisa mendatangkan korban, ya. Lahan pertanian itu bisa. Lahan pertanian bisa gimana kalau kena banjir?
Lahan pertanian bisa rusak. Kemudian tanaman-tanaman yang ditanam bisa rusak, kemudian tidak jadi berbuah. Atau kalau berbuah, kalau rusak tidak jadi panen. Kemudian muncul kerugian. Belum lagi kalau tempat kita kotor karena sampah, sudah baunya tidak sedap, tidak sehat, ya, menjadi sarang nyamuk, menjadi sumber penyakit, ya. Oleh karena itu anak-anak, sayangi lingkungan kita sebagai tempat kehidupan. Termasuk kelas kita ini anak-anak. Kelas kita sekarang ini tempatnya belajar, ini lingkungan kita belajar. Harus dijaga kebersihannya, kerapiannya. Ini Pak Cu melihat sudah banyak produk-produk keterampilan oleh guru maupun oleh anak-anak semuanya bekerja sama dengan kamu, ya. Ini sudah ada produk-produk kamu, kegiatan mewarna gambar, membuat cerita gambar itu, ya. Kemudian membuat koleksi gambar-gambar pahlawan itu, ya. Produk kamu ini hasil karya kamu pribadi atau kelompok? Iya. Bersama-sama, ya. Oh, dibuat bersama-sama. Sudah punya portofolio anak-anak, ya? Sudah punya portofolio masing-masing? Sudah itu portofolio itu, ya? Ya. Sudah banyak produk-produk karya kamu. Ini, ya, termasuk itu gambar-gambar, membuat deskripsi gambar, membuat cerita atau penjelasan tertentu bagi objek tertentu, ya. Anak-anak, kelas kamu yang saat ini menjadi tempat belajar, sekali lagi dijaga, dirawat bersama dengan landasan jiwa gotong royong. Jadilah anak-anak yang mencerminkan tadi profil pelajar Pancasila, ya, yang kreatif, bernalar kritis, mandiri, berjiwa gotong royong, kemudian berkebinekaan global, ya. Kemudian yang utama lagi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak, jadi kamu jaga, ya, lingkungan belajarnya kamu ini yang sudah indah, rapi, ya, tertata bagus, bersih, dijaga agar tempat belajar kita ini menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Diharapkan kalau kamu betah, senang tinggal di kelas ini, diharapkan motivasi belajar kamu semakin kalau kelas kita ini rapi, indah, bersih, diharapkan semangat belajar kamu semakin meningkat, semakin baik, semakin semangat belajar, diharapkan prestasi belajarnya semakin bagus, semakin meningkat, ya. Oke, kebersihan, kerapian, keindahan, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama, kita semua. Jawaban yang bagus, jawaban yang kompak, jawaban yang hebat. Coba semuanya berdiri, ya. Ingat nggak tepuk PPK, ya? Coba, masih ingat tepuk PPK? Ya, coba bersama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes. Sekarang salam PPK. Oke anak-anak, kamu telah menampilkan yang terbaik. Belajarlah yang bagus, yang semangat. Jadilah generasi yang mencerminkan
profil pelajar Pancasila agar menjadi generasi yang kelak patut untuk dibanggakan, menjadi generasi bangsa yang hebat, yang tangguh, ya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Terima kasih, selamat belajar, semoga semuanya sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjutkan belajarnya. Terima kasih Bu Guru. Kita coba masuk di ruang yang lain. Bagaimana keadaannya? Setelah upacara tadi, kita ingin memberikan motivasi belajar kepada siswa-siswi SDN 4 Cilaragung. Kita coba berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak saat ini sedang belajar ya? Ya, alhamdulillah. Saya bangga melihat kamu dengan berseragam rapi, bersih ya. Dan tadi sudah kita laksanakan upacara dengan sangat bagus. Kita semua tadi, anak-anak memahami upacara tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekwilcam ya. Di dalam pidatonya bahwa upacara tadi di samping upacara rutin setiap hari Senin, kebetulan hari ini tanggal berapa ini? 26 September 2022 bersamaan dengan Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia. Oke, anak-anak, kita tahu bahwa kehidupan kita setiap hari ini berada di lingkungan. Baik di lingkungan di rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat, anak-anak ya. Di lingkungan kita berada ini, anak-anak, di lingkungan kita berada, baik lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat, ini semuanya perlu dijaga apanya? Kebersihannya, kerapiannya, kesehatannya. Karena kita berada di lingkungan, maka kehidupan kita tidak bisa lepas anak-anak dengan lingkungan tempat kita berada. Oleh karena itu, jadilah penghuni lingkungan yang bijak. Ya, jadilah penghuni lingkungan yang bijaksana. Artinya, kita sebagai penghuni lingkungan harus peduli terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Kita jamin lingkungan kita itu tetap bersih, tetap sehat, tetap rapi, ya, indah. Ya, anak-anak ya. Oleh karena itu, salah satu sikap bijak terhadap lingkungan kita adalah kita menjaga kebersihan, tidak membuang sampah, sembarangan, ya. Supaya sekali lagi di sana sini kita tidak menyaksikan sampah yang berantakan, anak-anak. Kalau lingkungan di rumah, di sekolah, di masyarakat, kita melihat sampah itu bertebaran di mana-mana, maka lingkungan kita adalah lingkungan yang kotor, ya kan? Kotor. Kalau lingkungan kita kotor, baunya bagaimana? Baunya tidak sedap, tidak enak. Tentu kalau lingkungan kita itu berbau tidak sedap, kita tidak akan betah, ya kan? Tidak akan betah berada di lingkungan kita. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, ya. Jangan suka buang sampah sembarangan, apalagi saat ini musim
Ini sering terjadi turun hujan anak-anak. Kalau kita buang sampah sembarangan, kemudian di tempat membuang sampah itu kemudian kena hujan, terjadi genangan air di tempat itu, genangan airnya bercampur dengan sampah, maka nanti dimungkinkan menjadi sarang nyamuk. Kalau sudah menjadi sarang nyamuk, ini sangat mudah nanti muncul berbagai penyakit antara lain demam berdarah. Kemudian sekarang ini banyak orang apa ini? Penyakit apa? Batuk-batuk dan flu ya, pilek itu ya. Ini karena perubahan cuaca itu ya. Oke, oleh karena itu anak-anak, jadilah generasi bangsa yang peka, yang peduli terhadap lingkungan. Baik lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik itu lingkungan biotik adalah lingkungan apa biotik? Lingkungan yang hidup. Apa makhluk yang hidup contohnya? Tumbuhan. Itu lingkungan organik apa atau biotik. Kemudian hewan, apa lagi? Siapa lagi yang hidup lagi? Tanaman sudah, hewan sudah. Manusia, orang lain. Itu perlu dijaga kelestariannya, keseimbangannya. Dan lingkungan abiotik, yaitu lingkungan yang mati. Contohnya, tanah, bebatuan, bangunan, ya kan? Dan benda-benda lain yang tidak bernyawa. Itu lingkungan abiotik. Semuanya dijaga kebersihan. Oke, anak-anak, terima kasih anak-anak atas sikap bijaksananya terhadap lingkungan, sehingga mudah-mudahan kita ini bisa tinggal di lingkungan yang aman, lestari, bersih, dan Oke. Selamat belajar, semangat belajarnya. Jadilah generasi yang gemar membaca, ya, peka terhadap perkembangan, ya, cerdas, kreatif, mandiri, kritis, berjiwa gotong royong, berkebinekaan global, ya. Kemudian beriman, bertakwa terhadap Tuhan dan berbudi pekerti yang baik, yang luhur ya. Ya, selamat belajar. Ya, mudah-mudahan tercapai cita-cita kamu masing-masing ya. Menjadi generasi bangsa yang hebat, tangguh, bermartabat, berguna bagi agama, nusa, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya. Ayo Bu Guru ya. Di SDN 4 Sililagung, di satu sisi di lorong ini ada satu lorong, satu sisi yang di sini dikembangkan berbagai media. Coba ke Bu Guru ya. Ke Bu Guru ya. Ke Bu Guru, enggak apa-apa, ke Bu Guru. Coba ke Bu Guru, minta terus ya. Ini kita lihat di satu lorong ini dijadikan sisi atau sudut geopark ya. Berbagai media penunjang geopark ini di sini dibuat ya, dipampang dengan ditata rapi ya. Ini kita lihat ada visualisasi map of Ijen Geopark ini ya.
berbagai petunjuk ya. Gambar ini memberi petunjuk tentang ragam unsur wisata itu ya yang ada di Kabupaten Banyuwangi dengan gambar visualisasi yang cukup ini ya, cukup besar ini dengan gambaran-gambaran yang cukup lengkap. Ini bisa dibuat di semua sekolah ya, tentang peta wisata ya di Kabupaten Banyuwangi, sehingga anak-anak ini mengenal ya di kabupatennya ini beberapa media atau beberapa lokasi wisata, agar tahu dan suatu ketika bisa dijadikan objek untuk outdoor learning. Ini kita lihat ada gambar kawah ijen ya yang sering dijadikan start untuk event Tour de Banyuwangi Ijen. Kemudian kita lihat juga ini gerbang untuk menuju Alas Purwo ya, Tegal Delimo. Terus ke sebelah kanan kita lihat ini gambar Red Island atau Pulau Merah. Kita lihat di sebelah kanan ada petilasan macan putih, tari khas Banyuwangi, tari gandrung, kemudian batik kopi pecah, karena di Banyuwangi juga banyak industri batik. Kita lihat juga ini gambar upacara kebu-kebuan. Ini juga ada di wilayah Banyuwangi Tengah ini ya, di sekitar Gojampi. Dan juga ini ada tari seblang. Tari seblang berbagai motif batik ya yang dihasilkan di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian kita lihat ini ada Desa Adat Oseng Kemiren, gerbangnya semacam ini. Kemudian kita lihat petilasan Rowo Bayu, petilasan Rowo Bayu. Dan berbagai ini merak hijau Alas Purwo, tukik hijau Sukamade anaknya penyu, dan ini kijang sadengan, kijang sadengan, lutung budeng Alas Purwo, banteng Alas Purwo, anjing ajek Alas Purwo, babi hutan Alas Purwo, pantai Sukamade, Teluk Pangpang. Ini tadi sudut geopark ya. Di sekolah kita bisa dilengkapi di sudut geopark ini sekali lagi berbagai informasi tentang wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi, sehingga sudut sejenis ini di sekolah kita masing-masing bisa dibuat sesuai dengan kondisinya masing-masing ya. Jadi di sekolah kita monggo bisa ditentukan satu sisi tertentu untuk dijadikan sudut geopark itu ya, yang memberikan informasi tentang berbagai lokasi atau objek wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi khususnya. Diharapkan sudut geopark ini menjadi informasi yang kemudian anak-anak untuk termotivasi untuk suatu ketika refreshing begitu, jalan-jalan atau mungkin studi banding atau mungkin kegiatan outdoor learning ke lokasi wisata yang ada divisualisasikan di sudut geopark. Jadi sangat bermanfaat
sebagai tambahan pengetahuan sekaligus sebagai objek refreshing untuk wisata. Bersebelahan dengan sisi atau sudut geopark, di sebelah kanannya ini ada mading atau papan eksposisi karya siswa. Mading atau papan eksposisi karya siswa memang ini seharusnya ada di masing-masing kelas ya. Di samping ada satu sisi yang mungkin untuk menampung berbagai produk karya guru maupun siswa untuk semua kelas. Jadi mading ini seharusnya atau papan eksposisi karya guru maupun siswa ini seharusnya ada di masing-masing kelas untuk mewadahi berbagai produk guru maupun siswa